Untuk material bangunan yang banyak dipakai di rumah PS ini sendiri, untuk temboknya kita banyak memakai bata merah, lalu untuk kusen-kusennya kita banyak memakai kusen aluminium dengan bukaan yang lebar, jadi supaya sirkulasinya juga bagus. Karena Jakarta itu kan cenderung panas ya, tapi kita juga pengen rumahnya itu mendapatkan natural lighting yang banyak dan cukup gitu. Jadi akhirnya kita banyak menggunakan pintu kaca dan kusen aluminium. Tapi untuk pintu-pintunya kita banyak menggunakan Halo Ideal Lovers, kami dari Rumah PS, saya Priza berprofesi sebagai dokter umum di salah satu puskesmas DKI Jakarta, dan Saya Silur, saya bekerja di salah satu maskapai nasional di Jakarta. Jadi kita mau menjelaskan sedikit nih tentang Rumah PS. Jadi Rumah PS ini dibangun dari Oktober 2019 dan selesai di tahun 2020 di bulan Juli. Jadi hampir setahun ya rumah ini sudah terbangun. Terus untuk pembangunannya sendiri memakan waktu sekitar kurang lebih 9 bulan. Dan kita pakai jasa arsitek ya, kita pakai jasa profesional. Untuk arsiteknya sendiri kita pakai Arkide Studio dari Bandung. Untuk luas tanah dari rumah ini 420 meter persegi dan luas bangunannya 220 meter persegi. Jadi konsep rumah PS ini yaitu konsep rumah kontemporer. Kami menggabungkan beberapa konsep yang memang sedang tren saat ini. Misalnya konsep industrial dan minimalis. Bisa kita lihat dari fasad bangunan ya, dimana mencerminkan bangunan yang simple, minimalis, namun dengan sentuhan kontemporer. Misalnya kita menggunakan fasad dari batu bata roster. Untuk rumah PS sendiri terdiri dari dua bangunan yang dipisahkan oleh kolam ikan dengan ada jembatan kecil di atasnya. Jadi dua bangunan ini terdiri dari area publik dan area privat. Untuk area publik sendiri terdiri dari servis area, ruang makan, ruang keluarga, dapur bersih, dapur kotor. Dan untuk ruang privatnya itu terdiri dari 2 kamar dan 2 kamar mandi gitu. Jadi memang kita pisahkan supaya ruang untuk istirahat yang terdiri dari kamar itu tidak terganggu oleh aktivitas yang ada di ruangan publik ini gitu. Lalu kita memang banyak menerapkan lahan untuk halaman dan taman. Jadi di depan kita memakai sebagian besar lahan untuk taman. Juga carport kita bisa memuat sampai 4 mobil di depan. Terus untuk bagian belakang kita ada taman juga, halaman, dan di samping juga kita ada patio yang ada taman keringnya. Dan untuk tanaman semua di sini kita memilih tanaman yang low maintenance. Jadi tanamannya tidak susah untuk dirawat, pakai ilalang, terus calathea, terus ketapang kencana, dan juga beberapa tanaman monstera dan tanaman-tanaman kecil lainnya. Dan rumputnya kita pakai rumput gajah mini supaya nggak sering-sering dipangkas tapi tetap bagus. Kalau ruang favorit sebenarnya mungkin living room ya, karena di sini tempat buat kumpul setelah kita aktivitas. Biasanya aku dan suami karena sama-sama kerja, jadi kita biasanya ngumpul di sini untuk kadang sekedar ngopi, nonton TV, baca majalah gitu. Jadi ini salah satu ruang favorit. Makanya di living room ini sendiri kita hadapkan langsung dengan halaman supaya tetap ada penghijauan. Jadi kita juga sejuk melihatnya. Untuk material bangunan yang banyak dipakai di rumah PS ini sendiri, untuk temboknya kita banyak memakai bata merah, lalu untuk kusen-kusennya kita banyak memakai kusen aluminium dengan bukaan yang lebar, jadi supaya sirkulasinya juga bagus. Karena Jakarta itu kan cenderung panas ya, tapi kita juga pengen rumahnya itu mendapatkan natural lighting yang banyak dan cukup gitu. Jadi akhirnya kita banyak menggunakan pintu kaca dan kusen aluminium. Tapi untuk pintu-pintunya kita banyak menggunakan kayu solid, yaitu kayu nyatoh yang kita pakai. Supaya tetap ada kesan modern dari kusen aluminiumnya, tapi tetap ada sentuhan alami dari kayu natural.
Jadi untuk pembangunan rumah ini kami menggunakan jasa arsitek, namanya Arkides Studio dari Bandung. Nah, kenapa kami memilih jasa arsitek? Karena kami tidak ingin biaya pembangunan rumah ini membengkak. Jadi kami sudah memperkirakan berapa total biaya pembangunan ini melalui RAB yang ditawarkan oleh arsitek. Kelebihan menggunakan jasa arsitek yaitu menurut saya yang paling utama dalam hal pengerjaan. Jadi untuk pengerjaan konstruksi bangunan itu hasilnya lebih rapi ya. Dan kemudian untuk penggunaan bahan bangunan juga mereka tahu mana bahan bangunan yang memang saat ini sedang tren digunakan. Lalu dengan keuntungannya memakai arsitek atau jasa profesional itu sendiri, mereka bisa mengoptimalisasi lahan yang ada. Jadi misalnya dengan lahan yang kecil, mereka bisa menyusun supaya ruangannya itu bisa terpakai semua. Sama seperti di rumah PS ini sendiri, menurut saya tidak ada satupun ruangan yang tidak terpakai. Atau misalnya kadang ada rumah yang banyak lekukannya, atau banyak rumah yang banyak belokannya, tapi akhirnya malah membuang-buang lahan gitu. Tapi untuk rumah PS sendiri, karena menggunakan jasa profesional, sehingga mereka bisa mengoptimalisasi tanah dan lahan yang tersedia.